Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran penghujung di bab shorof ya, yaitu cara membuka kamus bahasa Arab. Kamus merupakan rujukan atau buku ya yang menerangkan makna kata-kata dan ungkapan-ungkapan bahasa, dan seringkali ditambahkan contoh penggunaannya. Nah, untuk memudahkan pencarian kata, kamus itu disusun berdasarkan urutan tertentu ya. Nah, kemudian untuk kamus bahasa Arab itu isinya ya mungkin sedikit banyak perlu kita memahami ilmu shorof untuk mengenal isi-isinya ya. Ada maknanya, kemudian dobit atau bangunan kata, mustaq ya, kata pecahannya ataupun jamak taksir dan lainnya ya. Jadi nanti akan ada banyak istilah yang perlu kita fahami, dan istilah-istilah itu sebetulnya sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, tapi kita perlu mengingat kembali untuk membantu kita mencari kata di dalam kamus bahasa Arab ya. Nah, berikut ada beberapa kamus bahasa Arab yang penting ya. Yang pertama ada Mukhtarus Shihah atau disebut juga dengan Lisanul Arab. Kemudian Asasul Balaghah, ada Misbahul Munir, ada Mu'jamul Wasit, ada Qamus Al-Muhit, ada Qamus Al-Ain ya. Ini kamus yang pertama kali disusun ya. Metode pengurutannya menggunakan makharijul huruf atau makhraj huruf. Kemudian berikutnya adalah Kamus Al-Munawwir karya Ahmad Warsan Munawwir rahimahullah ta'ala. Nah, ini beberapa kamus yang perlu kita ketahui, dan nanti insya Allah yang akan kita bahas adalah kamus yang terakhir ini ya, kamus yang paling lengkap sejauh ini sepengetahuan kami. Kemudian ketika kita mencari kata di dalam kamus bahasa Arab itu tidak seperti mencari kata dalam bahasa Inggris ya, langsung ketemu. Misalkan kita mencari kata haus ya, tinggal dicari di urutan H. Tapi untuk bahasa Arab tidak seperti itu ya. Nanti insya Allah akan kita lihat sedikit bagaimanakah, mungkin sedikit lebih jelimet ya, bagaimana cara mencari satu kata dalam bahasa Arab. Tapi insya Allah mudah. Sebelum kita menginjak pada pembahasan bagaimana cara mencari kata dalam kamus bahasa Arab, yang perlu kita ketahui bahwasanya kamus secara umum itu ada dua metode dalam mengurutkan kata. Yang pertama adalah metode yang paling lazim, yaitu diurutkan berdasarkan urutan huruf penyusun yang asli atau yang fi'il mujarrad ya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, dicek kembali, diingat kembali apa yang disebut dengan fi'il mujarrad agar tidak lupa. Nah, kemudian kamus ini disusun berdasarkan urutan huruf itu. Misalkan ada 3 huruf, ya urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Termasuk di sini adalah kamus Al-Munawwir yang menggunakan metode ini. Sedangkan metode kedua ya, ini juga sama menggunakan huruf penyusun yang asli, hanya saja bedanya adalah urutan pertama itu menggunakan huruf terakhirnya ya, sedangkan yang lazim adalah ya seperti ini. Misalkan fi'il kataba, maka kita cari di kaf dulu, baru urutan ta, baru urutan ba ya. Nah, untuk mencari kata di dalam kamus yang penting adalah kita ngerti dulu nih fi'il madhi mujarradnya apa, karena di kamus Munawwir itu dikelompokkan di situ ya, pengurutannya berdasarkan fi'il madhi mujarrad, atau kalau katanya kalau berupa isim jamid ya, bukan kata pecahan, dia disebutkan secara khusus, tapi mayoritasnya diurutkan berdasarkan fi'il madhi mujarrad. Nah, kalau sudah dalam bentuk fi'il madhi mujarrad langsung dicari di urutan huruf pertama, lalu kedua, lalu ketiga. Tapi kalau berupa fi'il mazid ya, ingat fi'il mazid, fi'il yang mendapatkan tambahan, bersihkan dulu huruf tambahannya sehingga cuman tersisa fi'il madhi mujarrad, kemudian baru cari. Nah, kalau berupa fi'il mudhari, fi'il amr, masdar, isim fa'il dan lain sebagainya, kata-kata pecahan, kembalikan ke bentuk fi'il madhi mujarrad. Pokoknya intinya itu kembalikan semua ke bentuk
fi'il madhi mujarrad, baru kemudian dicari di urutan hurufnya ya. Taib. Nah, kemudian di sini nanti ada cara penulisan atau metodologi dalam kamus Al-Munawwir ya. Nanti per fi'il madhinya itu diberikan tanda bintang. Misalkan di sini ada fi'il fataha ya. Tanda bintang, fi'il madhi mujarrad. Kemudian disusulkan dengan strip yang ada harokatnya adalah harokat ain fi'il pada fi'il mudhari', kemudian disusulkan dengan masdar. Ya, ini baris pertamanya seperti ini dari satu kelompok fi'il madhi. Ya, satu fi'il madhi nanti dikasih satu bintang. Misalkan di sini fi'il fataha. Nah, setelah fataha itu terdapat strip yang berharokat fathah. Nah, strip ini artinya harokat ain fi'il pada fi'il mudhari'. Ya. Maka di sini fathah ini kalau dibuat fi'il mudhari' jadinya yaftahu ya, dia masuk bab fa'ala yaf'alu. Kalau ini domah berarti dia fa'ala yaf'ulu ya. Dan seterusnya. Kemudian berikutnya disusulkan setelah itu masdar ya. Masdar fi'il bisa jadi lebih dari satu, nanti disebutkan semua. Kalau kita mau mentasrif, nah masdarnya ikut yang seperti ini. Misalkan masdarnya ternyata tidak ikut rumus fa'ala yaf'ulu fa'lan ya misalkan, ya jangan diikuti rumusnya, diikuti masdar sesuai apa yang ada di kamus. Kemudian di bawahnya baris pertama ini nanti akan disebutkan fi'il madhi mazidnya, dan juga disebutkan isim-isim atau mustaq-mustaqnya. Taib. Nah, sekarang itu banyak sekali kita jumpai kamus-kamus online ataupun kamus dalam bentuk aplikasi. Ya sebetulnya tidak ada masalah bagi kita untuk menggunakan kamus-kamus itu, apalagi kamus itu cukup membantu kita secara cepat menemukan arti suatu kata, atau bahkan kita bisa menerjemahkan satu jumlah ya, menggunakan aplikasi translate. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwa sebaiknya bagi seorang pemula itu memahami kamus klasik ya, sebagaimana kamus-kamus dalam bentuk buku, karena dengan memahami cara pencarian kamus secara klasik itu lebih memperkokoh pemahaman kita terhadap ilmu shorof. Jadi kita ngerti asal usulnya dari mana. Kemudian kalau memang ternyata kita kesulitan mencari kamus, mencari kata tersebut, baru kita gunakan aplikasi ya, sedikit banyak nanti bisa membantu. Mungkin kita tidak bisa mengembalikan ke dari wazan tersebut, tidak bisa mengembalikan ke bentuk fi'il madhinya, maka kita cari di kamus online seperti apa. Dan kalau bisa, kalau sudah ketemu, kita kembali lagi ke kamus buku aslinya ya, untuk kita lihat. Itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian ini contoh pencarian ya. Misalkan kita diminta untuk mencari jama'a, ajma'a, ijtama'a, al-majma' dan al-jami'ah ya, ini kebetulan semua berasal dari satu fi'il yaitu jama'ah ya. Jadi ini kita berikan contoh, ini fi'il madhi mujarrad ya, yang terdiri dari 3 huruf, jama'ah, ajma'a, dan ijtama'a. Ini adalah fi'il madhi mazid ya, yang mendapatkan tambahan. Ada tambahan pertama hamzah menjadi bab af'ala, dan kedua mendapatkan tambahan hamzah dan ta sehingga menjadi bab ijtama'a, ifta'ala ya, ifta'ala. Sedangkan di sini ada 2 isim ya, taib. Nanti kita cari. Jadi semuanya ini harus bisa kembalikan ke aslinya mana. Ini aslinya mana? Aslinya adalah jim, mim, dan ain. Maka semua dicari di jim, mim, dan ain ya. Memang kebetulan berasal dari satu fi'il. Taib. Nah, nanti antum cari di kamus Al-Munawwir, antum cari di urutan jim, kemudian mim, kemudian ain. Maka ketemulah seperti ini. Ya, kita lihat di baris pertama yang tadi kita sampaikan ada tanda bintangnya untuk fi'il jama'ah. Kemudian setelah itu, setelah jim ada strip di fathah, artinya jama'ah itu masuk dalam bab fa'ala yaf'alu ya, ain fi'ilnya di fathah, jama'ah yajma'u. Kemudian ada jam'an, ini artinya masdarnya adalah jam'an.
Ya, kalau kita mau mentasrif ya jama'a yajma'u, jam'an jami'un, majmu'un ijma', la tajma', majma'un majma'un, mijma'un, jumi'a yujma'u. Taib. Kemudian tadi yang udah ketemu ya jamaah ya udah ketemu, artinya apa? Nah, artinya strip ini sama dengan atas. Strip ini berarti sama dengan jamaah, artinya adalah mengumpulkan, menghimpun atau menyatukan. Nah, ada beberapa arti yang lain, bisa juga menjumlahkan dan seterusnya. Terus kita cari tadi yang kedua kata apa? Ajma'a. Nah, ajma'a itu fi'il madhi mazid. Biasanya setelah disebutkan fi'il madhi mujarrad, di bawahnya itu disampaikan atau disebutkan fi'il madhi mazidnya. Tapi ya kita baca dulu di sini, ada beberapa, bukan termasuk yang soal saja tadi, ada jama'a, fa'ala. Ini artinya adalah menghadiri salat Jumat. Atau jama'a ini bisa berarti menyetujui atau menggauli. Ya, ingat ini strip artinya sama dengan atasnya. Kemudian ajma'a. Nah, ini yang tadi kita cari ya. Di sini kadang nanti kita akan disuguhkan fiilnya plus contoh penerapannya di dalam jumlah. Jadi jangan bingung ya. Di sini ajma'a al-qaumu ala kadza artinya bersepakat. Orang kaum itu bersepakat atas satu hal ya. Titik 2 ini sama dengan ittafaqu alaihi. Ya, jadi ajma'a itu sama dengan ittafaqu, bersepakat. Nah, ini tadi yang ketemu ya, soal kedua. Taib, kemudian kita baca berikutnya fiil mazid yang lain, antara lain adalah ijtama'a wa tajamma'a. Nah, ini atas wazan ifta'ala, kalau ini atas wazan apa? Tafa'ala. Kalau ada wa seperti ini artinya ijtama'a itu sinonimnya adalah tajamma'a, yaitu artinya berkumpul atau berhimpun. Ya, udah ketemu 3 tadi ya. Jama'a mengumpulkan, ajma'a bersepakat, ijtama'a artinya berkumpul. Baik. Berikutnya, soal berikutnya yang keempat ya, jami'ah ya. Kita cari di sini setelah disebutkan fiil mazidnya, di belakangnya nanti di bawahnya akan disebutkan isim-isimnya. Nah, ini sudah ketemu nih al-jami'ah ya, lupa saya lingkari merah. Al-jami'ah artinya adalah universitas ya. Titik 2 sama dengan madrasatun aliyah, sekolah tinggi ya. Ya, contohnya Jami'ah Ghajah Mada artinya Universitas Gajah Mada. Taib, sudah ketemu 4. Kemudian soal berikutnya adalah majma' ya, majma' antum cari di sini, ketemu di bawah-bawah ya, ada kata-kata al-majma'. Ya, kalau udah ada al itu artinya sudah masuk ke isim ya. Karena al adalah tanda isim. Artinya perkumpulan atau tempat perkumpulan, boleh juga lembaga ya. Ini pun juga sebetulnya sesuai dengan wazan ya. Wazannya apa? Wazan isim makan ya. Jamaah itu artinya mengumpulkan ya. Ya berarti tempat mengumpulkan ya, perkumpulan. Jamaah yasma'u jam'an jami'un majmu'un ijma' la tajma' majma' ya. Tempat berkumpul. Tapi demikian yang kita bahas ya, moga-moga bisa difahami meskipun contohnya cuma sedikit. Insyaallah nanti akan kita perkaya mufrodat atau kosakata serta teknik mencari kata dalam kamus dengan praktek membaca kitab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.